Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bab 12, yakni sambungan rumah. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan 3 anggota kami. Yang pertama saya, Gifar Nur Akbar, absen 12, lalu GA Teja Padmanaba, absen 13, dan Melati Primandari, absen 14. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang 6 pokok bahasan berikut. Yang pertama, pengertian sambungan rumah. Yang kedua, spesifikasi umum sambungan rumah. Yang ketiga, perhitungan susut sambungan rumah. Yang keempat, persyaratan konstruksi pada sambungan rumah. Yang kelima, jenis-jenis konstruksi sambungan rumah. Lalu yang terakhir, komponen konstruksi pada sambungan rumah. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni pengertian sambungan rumah. Pengertian sambungan rumah. Menurut Nugroho tahun 2015 halaman 141, sambungan rumah adalah titik akhir dari pelayanan listrik kepada konsumen. Sehingga potret pelayanan dapat dilihat dari mutu tegangan dan tingkat keandalan dari sisi sambungan rumah. Lalu, menurut lampiran surat keputusan Direksi PLN nomor 111K garis miring 0594-dir-91, sambungan rumah adalah kabel beserta peralatannya mulai dari titik penyambungan sampai alat pengukur dan pembatas. Jadi kesimpulannya, sambungan rumah merupakan titik sambung dari jaringan distribusi sampai dengan alat pengukur dan pembatas. Baik, selanjutnya dapat dilihat ya bahwa batas kewenangan PLN hanya sampai dengan kWh meter. Sedangkan instalasi yang berada setelah kWh meter adalah sepenuhnya kewenangan pelanggan. Seperti gambar berikut, jaringan tegangan rendah, sambungan rumah di luar, dan sampai kWh meter merupakan tanggung jawab dan milik PLN. Sedangkan instalasi di dalam rumah, instalasi pelanggan yakni lampu, stop kontak, dan lain-lain merupakan tanggung jawab dan milik pelanggan. Baik, selanjutnya, sambungan rumah terdiri dari 2 bagian, yakni sambungan luar pelayanan atau SLP, dan juga sambungan masuk pelanggan atau SMP. Dari gambar berikut dapat dilihat ya perbedaannya antara SLP, sambungan luar pelayanan, dan juga SMP, sambungan masuk pelanggan. Yang dipilih dan menggantung di luar rumah sebelum masuk rumah yaitu SLP, sambungan luar pelayanan, dan sedangkan SMP merupakan kabel yang masuk ke APP langsung. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan sambungan rumah. Dari satu tiang boleh dipasang maksimum 5 SLP, sambungan luar pelayanan. Yang kedua, dari SLP 1 boleh disambung berturut-turut atau seri maksimum 5 pelanggan dan tetap memperhatikan beban dan susut tegangan. Yang ketiga, jarak sambungan dari tiang ke rumah atau dari rumah ke rumah maksimum 30 meter untuk SLP jenis twisted dan maksimum 45 meter untuk SLP jenis BX atau QX. Yang keempat, jarak sambungan dari tiang ke rumah atau dari rumah terakhir maksimum 150 meter dan tetap memperhatikan susut tegangan yang diizinkan. Yang kelima, susut tegangan sepanjang SR yang diizinkan maksimum 2% bila SLP disambung pada STR maksimum 10%, bila SLP disambung pada gardu atau trafo atau peti TR. Yang terakhir, pada suatu atap boleh dipasang maksimum 3 SLP. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pokok bahasan yang kedua, yakni spesifikasi umum sambungan rumah. Spesifikasi umum sambungan rumah terdiri dari 3 bagian, yakni drop tegangan, ukuran penghantar, dan jumlah langganan atau sambungan seri. Yang pertama, drop tegangan. Drop tegangan adalah perbedaan tegangan antara tegangan kirim dan tegangan terima karena adanya impedansi pada penghantar. Penurunan tegangan atau kenaikan tegangan sangat berpengaruh pada peralatan-peralatan elektronik karena dapat menimbulkan panas berlebihan bahkan sampai merusak peralatan elektronik tersebut. Maka, kestabilan tegangan yang disuplai oleh sistem tenaga listrik harus dipertahankan kehandalannya.
Drop tegangan sambungan rumah maksimum 1% sesuai SPLN 72 tahun 1987. Atau tegangan pelayanan tidak boleh kurang dari 208 volt sesuai SPLN nomor 1 tahun 1990. Yang kedua, ukuran penghantar. Ukuran penghantar minimum saluran rumah SLP dan SMP ialah untuk SLP baik di atas ataupun di bawah tanah minimal 10 mm persegi. Sedangkan untuk SMP penghantar aluminium minimal 10 mm persegi atau tembaga minimum 4 mm persegi. Sambungan rumah digunakan kabel pilin berinti tembaga atau aluminium dengan ukuran inti tembaga adalah 4 mm persegi, 6 mm persegi, 10 mm persegi, 16 mm persegi, dan 25 mm persegi. Ukuran inti aluminium adalah 10 mm persegi, 16 mm persegi, 25 mm persegi, dan 35 mm persegi. Yang ketiga, jumlah langganan atau sambungan seri. Dengan memperhitungkan jatuh tegangan maksimum yang diizinkan atau cos P sama dengan 0,85, impedansi saluran dan demand faktornya yakni 0,5, maka didapatkan jumlah sambungan seri menurut ukuran dari jenis kabel SR, jarak SR dan besar beban tersambung rata-rata terlihat pada tabel berikut ini. Ini dapat dilihat ya. Jika beban tersambung rata-rata per konsumen yakni di bawah 450 VA, luas penampang kabel pilinnya jika tembaga yakni 4, jika aluminium tidak ada, lalu jumlah sambungan maksimumnya hanya 5 sambungan. Lalu jika beban tersambung rata-rata per konsumennya antara yang 450 sampai dengan 800 VA, luas kabel pilinnya yang untuk inti tembaga yakni 10 mm persegi, sedangkan untuk aluminium 16 mm persegi, dan jumlah sambungan maksimumnya hanya boleh 7. Begitu pula dengan beban tersambung rata-rata per konsumen yang antara 800 sampai dengan 1250, luas penampang kabel pilinnya yang inti tembaga 16 mm persegi dan aluminium 25 mm persegi, jumlah sambungan maksimumnya hanya boleh 7 sambungan saja. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gaya Teja Permanaba, panggil aja Teja. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perhitungan susut sambungan rumah. Nah, perhitungan susut sambungan rumah ini dipakaikan asumsi bahwa arus beban konsumen ada pada masing-masing ujung saluran rumah tersebut. Sehingga dalam perhitungan ini akan dipakai arus beban rata-rata per konsumen pada saat beban puncak, yaitu I. Nah, ada beberapa macam SR atau sambungan rumah. Antara lain, yang pertama, sambungan rumah satu fasa dengan satu konsumen. Yang kedua ada saluran rumah satu fasa dengan beberapa konsumen, di mana dimungkinkan sampai 5 konsumen. Yang ketiga ada saluran rumah 3 fasa dengan satu konsumen. Nah, berikutnya adalah saluran rumah satu fasa dengan satu konsumen. Nah, untuk menghitung susut per konsumennya dapat digunakan dengan sebagai berikut, yaitu E dalam watt sama dengan 2 kali I kuadrat kali R1. Sedangkan dalam satuan kWh digunakan rumus 2 kali I kuadrat kali R1 kali LSF kali T kali 10⁻⁻3. Nah, di mana I merupakan
arus beban rata-rata per konsumen, waktu beban pada keadaan puncaknya. Sedangkan R1 adalah tahanan pengantar dengan panjang maksimal 30 meter. Nah, berikutnya adalah saluran rumah satu fasa dengan beberapa sambungan konsumen. Secara pendekatan, diasumsikan bahwa panjang seksi L1 sama dengan L2, L3, dan seterusnya. Nah, maka susut per konsumen rata-ratanya dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. E2K sama dengan setengah kali 2 dalam kurung I kuadrat tambah dalam kurung 2 kali I kuadrat kurung tutup kali R1, sehingga dapat disederhanakan menjadi 5I kuadrat kali R1 dalam satuan watt. Lalu ada E3K yang menggunakan rumus sepertiga kali 2 dalam kurung I kuadrat tambah dalam kurung 2I kuadrat tambah dalam kurung 3I kuadrat kurung tutup kali R1, sehingga disederhanakan menjadi 9,33 I kuadrat kali R1 dalam satuan watt. Nah, untuk E4K menggunakan rumus seperempat kali 2 kurung tutup dalam kurung I kuadrat tambah 2I kuadrat tambah 3I kuadrat tambah 4I kuadrat kurung tutup kali R1. Nah, sehingga disederhanakan menjadi 15I kuadrat kali R1 dalam satuan watt. Nah, untuk E5K dapat menggunakan rumus sebagai berikut. 1/5 kali 2 dalam kurung I kuadrat tambah 2I kuadrat tambah 3I kuadrat tambah 4I kuadrat tambah 5I kuadrat kurung tutup kali R1. Jika disederhanakan menjadi 22 kali I kuadrat kali R1 dalam satuan watt. Nah, selanjutnya jika dibandingkan dengan susut saluran rumah satu fasa untuk satu konsumen, maka akan diperoleh angka perbandingan. Nah, untuk menghitung angka perbandingan itu dapat menggunakan rumus berikut, yaitu KSR sama dengan EIK dalam satuan watt per E1K dalam satuan watt. Nah, sehingga didapat angka perbandingan sebagai berikut, yaitu jenis SR-nya dan KSR sebagai berikut. Nah, ini juga dapat menggunakan rumus EIK sama dengan KSR kali S1K dalam satuan watt, dan juga E5K sama dengan 11 kali S1K dalam satuan watt. Nah, selanjutnya adalah saluran rumah 3 fasa dengan satu konsumen. Nah, untuk menghitung susut saluran rumah per konsumennya dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu E dalam satuan watt sama dengan 3 kali I kuadrat kali RL. Nah, untuk dalam satuan KWH-nya dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu 3 kali I kuadrat kali RL kali LSF kali T, di mana I adalah arus beban rata-rata per konsumen waktu beban puncak, sedangkan LL adalah tahanan pengantar dengan panjang L maksimum adalah 30 meter. Nah, penampang disesuaikan dengan bebannya. Nah, selanjutnya adalah persyaratan konstruksi sambungan rumah. Konstruksi sambungan rumah ini menggunakan konstruksi saluran udara, baik untuk sambungan satu fasa atau sambungan 3 fasanya. Konstruksi fisik sambungan melalui saluran udara harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, mempunyai ruang bebas hambatan atau right of way, yaitu ruang bebas lintas sambungan tenaga listrik. Yang kedua,
mempunyai jarak aman atau safety distance yang cukup dari sekelilingnya. Jarak aman dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan mekanis dan elektris. Agar pengantar sambungan luar pelayanan tidak terjangkau oleh manusia. Nah, berikut adalah tabel jarak aman sambungan luar pelayanan. Nah, jika permukaan jalan raya, maka jarak amannya itu adalah 6 meter. Jika dari permukaan jalan lingkungan, maka jarak aman itu adalah 5 meter. Jika dari halaman penduduk, jarak aman itu adalah 4 meter. Dan jika dari balkon rumah, maka jarak aman itu adalah 2,5 meter dari balkon rumah. Jika dari menara atau tower reklame, jarak aman itu adalah 2,5 meter. Jika dari atap rumah, maka jarak aman itu adalah 1 meter. Jika dari saluran telkom atau non-optik, maka jarak aman itu adalah 2,5 meter. Nah, jika dari jalan kereta api, maka tidak dianjurkan pemasangan. Nah, berikut merupakan skema dari pemasangan saluran rumah ke konsumen, di mana ada permukaan jalan yang merupakan H1 dari jalur utama 6 meter, dari bukan jalur utama 5 meter, dari jalan lingkungan 4 meter. Nah, ini juga dari H2 2,5 meter, ini merupakan balkon H2 ini. Lalu ada jalan kereta, maka tidak dianjurkan. Dan kalau dari sungai yang lebarnya lebih dari 20 meter juga tidak dianjurkan. Nah, ini ada keterangannya. Jarak aman atau safety distance atau jarak vertikal adalah jarak antar pengantar 1 SLP dengan permukaan jalan atau jarak SLP dengan jangkauan tangan terjauh. Ini dari balkon 2,5 meter biar tidak terjangkau. Nah, tidak dianjurkan untuk jalan utama 2 jalur, hanya khusus untuk 1 jalur. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anggapi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis konstruksi sambungan rumah. Adapun jenis konstruksi dari sambungan rumah ini terdiri dari tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tipe E, tipe F, dan tipe G. Konstruksi sambungan rumah tipe A. Konstruksi tipe A adalah konstruksi sambungan rumah tanpa memakai tiang atap atau dak standar dan dipergunakan jika jarak antara tiang dan bangunan atau sambungan luar pelayanan sampai dengan alat pengukur dan pembatas tidak melebihi 30 meter. Sambungan masuk pelayanan tidak mengenai fisik bangunan dan dilindungi dengan PVC tahan mekanis atau sejenis. Berikut adalah gambar konstruksi sambungan rumah tipe A tanpa tiang atap. Selanjutnya adalah konstruksi sambungan rumah tipe B. Konstruksi tipe B adalah konstruksi sambungan rumah memakai tiang atap atau dak standar dipergunakan apabila jarak aman terhadap lingkungan atau permukaan jalan tidak memenuhi syarat jika memakai sambungan tipe A. Penghantar sambungan masuk pelayanan di luar pipa dak standar dilindungi dengan pipa PVC atau sejenis. Ujung pipa bagian atas ditutup dengan protective cup dan pada bagian bawah ditutup dengan kabel gland. Berikut adalah gambar konstruksi sambungan rumah tipe B dengan tiang atap. Selanjutnya, konstruksi sambungan rumah tipe C.
Konstruksi tipe C adalah sambungan rumah mendatar di mana jarak bangunan dan tiang atap sangat dekat, kurang lebih 3 meter. Umumnya digunakan pada daerah pertokoan atau ruko atau rukan. Ketentuan saluran masuk pelanggan sama dengan tipe A dan B. Berikut adalah gambar konstruksi sambungan rumah tipe C. Selanjutnya yaitu konstruksi sambungan rumah tipe D. Konstruksi tipe D untuk sambungan rumah seri pada ruko, rumah peta, dan pertokoan atau mall. Sambungan tipe ini menggunakan kabel jenis NYFGBY atau NYY yang dimasukkan dalam pipa PVC tahan mekanis. Semua kabel dilindungi secara fisik dari sentuhan. Pada konstruksi ini, sadapan percabangan dapat dilakukan dengan kotak percabangan dan tab konektor atau compression konektor. Berikut adalah gambar konstruksi sambungan rumah tipe D. Selanjutnya yaitu konstruksi sambungan rumah pada tiang melalui kabel bawah tanah tipe E. Konstruksi tipe E menggunakan kabel NYFGBY yang ditarik dari tiang SUTR. Ujung kabel pada tiang harus diterminasi. Sambungan ke jaringan harus memakai bimetal joint ALCU yang dibungkus dengan heat shrink sleeve. Kabel turun ke tanah diberi pelindung pipa galvanis 1,5 inci sepanjang 2,5 meter di atas tanah, dan tiap 1,5 meter diikat dengan stainless steel link dan protective plastic tape. Selanjutnya, persyaratan konstruksi sama dengan persyaratan konstruksi kabel bawah tanah. Kabel naik di dalam bangunan dilindungi dengan pipa galvanis 1,5 inci yang diikatkan pada tembok dengan expanding fixing collar atau Dynabolt fixing collar sampai ke titik pasang KWH meter. Berikut adalah gambar konstruksi sambungan rumah tipe E. Selanjutnya yaitu konstruksi sambungan rumah tipe F. Konstruksi tipe F merupakan sambungan rumah dengan alat pengukur KWH dan pembatas terpasang terpusat pada tiang untuk beberapa rumah dan bangunan. Berikut adalah gambar konstruksi sambungan rumah tipe F. Selanjutnya yaitu konstruksi sambungan rumah tipe G. Konstruksi tipe G sama dengan konstruksi tipe F, hanya saja alat pengukur KWH dan pembatas terpasang terpusat pada bangunan. Berikut adalah gambar konstruksi sambungan rumah tipe G. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komponen konstruksi sambungan rumah. Konstruksi sambungan mempunyai sejumlah komponen pokok atau yang utama yang harus dipergunakan, antara lain penghantar, fixing collar, stainless steel strip, link, plastic strap atau plastic tie, service wedge clamp atau klem jepit, strand hook atau klem tarik, penutup tiang atap atau protective cup, dan konektor. Penghantar. Pada sambungan rumah, penghantar yang digunakan adalah dari jenis kabel pilin atau twisted kabel NFA 2XT dengan karakteristik yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, yang perlu dijadikan catatan adalah untuk daya lebih besar dari 50 ampere digunakan jenis kabel pilin saluran udara tegangan rendah. Selanjutnya yaitu fixing collar. Fixing collar berbentuk bulat, dipasang pada tiang atas, tiang atap, dan penguat pipa pada dinding bangunan dan berguna sebagai pemegang kait service wedge clamp.
Selanjutnya itu stainless steel strip. Pita baja anti karat untuk berbagai macam penggunaan sebagai sabuk pengikat material pada tiang. Link dari besi galvanis 6 mm berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang untuk berbagai penggunaan. Link digunakan sebagai penguat ikatan stainless steel strip pada tiang untuk ikatan kabel atau pipa. Terdapat dua jenis link ukuran 2,5 x 2,5 cm dan 2,5 x 5 cm. Selanjutnya yaitu plastik strap atau plastik tie, pengikat kabel atau lainnya sesuai penggunaan. Selanjutnya itu ada service wedge clamp atau klem jepit. Ikatan penghantar pada tiang digunakan material service wedge clamp. Demikian pula pada bangunan. Ukuran service wedge clamp dapat dipakai sampai dengan panjang 25 mm. Untuk penampang ukuran lebih besar atau daya lebih besar dapat digunakan strand clamp kabel berpilin atau twisted kabel. Klem jepit sambungan pelayanan diperlukan 2 buah setiap sambungan. Selanjutnya, strand hook atau klem tarik. Strand hook atau jangkar tarik digunakan sebagai tempat kaitan service wedge clamp atau pemegang kabel sambungan pelayanan ke rumah dan ditempatkan pada bangunan atau atap, tiang atap, atau protective cup, penutup tiang atau infloring untuk menutup bagian atas pipa tiang agar tidak masuk air. Terdapat dua jenis model penutup tiang, yaitu model T dan model C. Selanjutnya yaitu ada namanya konektor. Konektor merupakan alat yang digunakan untuk penyambungan atau percabangan tenaga listrik. Konektor dapat berupa konektor berisolasi atau tanpa isolasi. Nah, ini merupakan referensi-referensi yang kita gunakan untuk menyusun materi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.